Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arizal SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Islam Darul Huda, Kecamatan Jatiung, Kota Tangerang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, NIM 5222111805. Saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Kamis 12 Januari 2023 di kelas 4 dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, subtema Kisah Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya dan agar saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Pelajaran apa hari ini? Pendidikan agama Islam. Baik ya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya Muhammad Agil, silahkan maju ke depan. Ya. Mulai. Istaizu siap. Doaan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pendidikanlah kecerdasanku. Amin. Untuk kegiatan pembiasan kita pada hari ini, kita sebelum belajar pendidikan agama Islam, kita membaca surat Al-Insyirah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku semua, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta kalian berdiri semuanya, silakan. Silakan anak-anakku duduk kembali. Oke ya. Sekarang kita absen terlebih dahulu. Abad Nailun Abad. Aska Adiguna Yusuf. Mana?
Ibad Najwan. Hari ini Ibad Najwan Bapak dapat info lagi sakit ya. Udah kita doakan Ibad ya, teman kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kevin Haikal, Bapak ingin mengetes konsentrasi kalian. Apakah ada yang melamun ataukah ada yang masih pikirannya di rumah? Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kata Bapak pegang kepala. Kata Bapak pegang hidung. Kata Bapak pegang kuping. Kata Bapak pegang hidung. Pegang dagu. Pegang kuping. Aktar ya, Kevin salah ya. Jadi harus konsentrasi ya. Kita semuanya pengen belajar, harus konsentrasi. Baik, sudah ya. Sebelumnya PAI kita belajar apa sih? Kebersihan ya. Kebersihan, mari menjaga kebersihan. Di situ ada belajar apa? Sub materinya. Agil. Berwudu ya. Kemarin itu kita belajar berwudu. Terus apa lagi? Tayamum, betul sekali. Terus apa tadi? Istinja. Ya, betul. Ini mandi junub. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu sekarang babnya? Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ayo cinta Nabi dan Rasul. Di situ submaterinya tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Ya, disimak di sini. Dengan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan riwayat hidup Nabi Ayub dengan benar. Kedua, kalian dapat menganalisis cobaan yang menimpa Nabi Ayub dengan benar. Apa sih peta konsep pada pelajaran kisah Nabi Ayub? Nah, kita di kisah Nabi Ayub ini ada 3 materi utama. Pertama, kita akan membahas riwayat singkat Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, ujian-ujian Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga, keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Bapak minta kalian keluarkan buku catatan. Yo, silakan. Keluarkan buku catatan dan alat tulisnya. Ya. Nanti di situ Bapak perintahkan kalian untuk mencatat hal-hal yang tidak dimengerti saat menyimak video pembelajaran. Paham semuanya? Paham ya? Oke, dipersiapkan dulu. Ayo. Buku tulisnya, alat tulisnya. Ya. Ya. Kita mulai ya. Harap kalian menyimak dengan teliti dan konsentrasi. Di sini ada informasi yang bakal kalian dapatkan dan akan kita pecahkan bersama-sama dalam diskusi kelompok nanti. Paham? Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kesabaran yang berbuah hikmat. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari
kisah ini? Pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hamba-Nya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Kisahnya seru tidak? Nah, sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan menjelaskan materi singkat tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Pertama kita bahas tentang riwayat singkat Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub itu adalah salah satu cucu Nabi Ishak alaihissalam. Berarti masih keturunan seorang nabi juga ya. Iblis kemudian menggoda Nabi Ayub alaihissalam dengan berbagai cara agar masuk ke dalam golongannya. Ya. Iblis itu tidak suka dengan manusia yang suka taat kepada Allah. Kita juga manusia nih, bukan nabi. Kita ya sekarang ini, kalau kita sedang beribadah, itu iblis selalu menggoda. Gak suka iblis itu. Paham ya? Para mematikan anak-anaknya. Ya, anak-anak Nabi Ayub itu ya dimatiin dengan cara mengubur hidup-hidup. Mengubur hidup-hidup putra-putri Nabi Ayub yang pada saat itu putra Nabi Ayub sedang tertidur lelap. Digoncangin tuh rumahnya pada rubuh, ya, pada jatuh-jatuhan, yang pada akhirnya semua anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 ya, berjumlah 12 itu mati semua. Tentulah kita sebagai orang tua melihat kematian anak-anak kita harus sedih. Sedih Nabi Ayub, sedih istrinya Nabi Ayub yang bernama Siti Rahman, ya. Pas dilihat sama iblis, melihat lagi Nabi Ayub apakah tidak rajin beribadah dengan kematian. Ternyata salah anggapan iblis. Makin rajin Nabi Ayub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Nah, apa singkat ceritanya, Nabi Ayub ya, walaupun Nabi Ayub jatuh miskin, anak-anaknya meninggal dunia, kemudian sakit kulit ya tadi, dan ditinggal istrinya, Nabi Ayub tidak surut dalam beribadah kepada Allah. Nabi Ayub sadar, sabar, dan tabah tanpa mengeluh. Gak pernah mengeluh, gak pernah ngomong ke orang lain, gak pernah curhat, ya. Cukup hanya Allah yang tahu, ya. Kemudian tidak pernah mengeluh, ya. Ridho atas ketetapan Allah. Dari kisah tadi, ya, ada keteladanan, ya, ada keteladanan. Coba, apa saja keteladanannya? Coba dibaca. Coba dibaca satu orang. Kevin, nomor 1 apa? Ya, selalu bersyukur kepada Allah dan taat beribadah, baik keadaan kaya maupun keadaan miskin. Baiklah anak-anakku semua, kita akan berdiskusi ya. Diskusinya kali ini tentang apa saja sih yang kita ambil dari tayangan video pembelajaran dan sedikit materi dari Bapak tadi ya melalui PowerPoint. Nah, sekarang Bapak akan membagikan ya lembar kerja kelompoknya ya. Kelompok ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya, silakan dikerjakan bersama teman-temannya ya. Kemudian ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan dikerjakan bersama teman-temannya ya. Terus ini kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Oke, ya. Ketika kalian mengerjakan lembar kerja kelompok, silakan ditanyakan kalau tidak dimengerti ya. Keteladanan yang bisa kita teladani di kehidupan sehari-hari.
Kisah keteladanan Nabi Ayub kan tadi kita sudah lihat ya, ada keteladanan tidak? Ada. Nah, itu kalian tulis diskusi dengan teman kelompoknya apa saja yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tulis ya. Paham ya? Oke, sekarang silahkan kerjakan. Yuk, kerjakan lagi ya. Kerjakan. Ya, kerjakan lagi. Ya. Ya, kerjakan. Ini tarik garis ya, nak. Tarik garis. Ini tarik garis ini misalnya kemana gitu ya. Maaf ya. Kelompok berapa ini? Dua, sudah paham? Sudah paham belum? Nah ini kamari gambarnya, kemudian dikasih deskripsi. Ini cobaan ini. Ini kegiatan satu ini adalah cobaan-cobaan yang diterima Nabi. Tapi cobaannya apa? Kamu amati dari gambar. Paham ya? Oke. Sudah semuanya diskusi kelompoknya? Sudah. Baik. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Bapak minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Untuk ketua kelompoknya di sana ya. Nah, silakan dibacakan hasil diskusinya dengan suara yang keras. Dimulai. Nah, untuk kelompok 1 tentang ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Ayub, silakan bacakan. Nabi Ayub diberi ujian dengan Allah SWT dengan cara mematikan hewan tenaga dan memberi nama pada kebunnya. Saat ke-12 anak tidur, diucapkan Tuhan Nabi Ayub hingga utuh dan mengenai anaknya sampai. Yang lain simak ya. Saat penyakit Nabi Ayub semakin parah, iblis membisikkan istri Nabi Ayub untuk putus asa dan meninggalkan Nabi Ayub. Oke, tadi sudah dibacakan ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Ayub. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Ayo Pak. Ada pertanyaan nggak dari kelompok? Akhtar, silakan. Ya, silakan Akhtar. Tapi cobaan apa sih yang paling berat yang menimpa Nabi Ayub? Nah, cobaan apa yang diterima oleh Nabi Ayub paling berat menurut kelompok 1 apa? Menurut kami cobaan adalah penyakit kulit yang menjijikan. Oh, menurut kelompok Agil, kelompok 1, ujian yang paling berat itu adalah ditimpa penyakit kulit yang menjijikan. Kira-kira setuju tidak kelompok lain? Setuju ya? Ya, Bapak juga setuju nih. Karena yang paling berat itu menurut Bapak ya sama dengan kelompok 1, yaitu ditimpa penyakit kulit yang menjijikan ya. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut presentasi dari kelompok 3. Silakan. Maju ke depan, membacakan hasil diskusi dengan teman-temannya. Untuk kelompok 3 ini membahas tentang keteladanan Nabi Ayub dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dibaca. Silakan ketuanya Arkam. Adik-adikku terpuji yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ayub adalah yang pertama, kita harus taat beribadah walaupun miskin. Yang kedua, kita harus selalu sabar dalam menerima cobaan. Oke, katanya di kelompok 3 tadi itu ada beberapa poin keteladanan ya. Katanya apa? Bersyukur ya? Bersyukur. Terus apa lagi? Sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Oh, silakan Aska. Bacakan pertanyaannya. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari
kisah Nabi Ayub di lingkungan sekolah. Ya, teladan apa sih yang bisa kita ambil, kita teladani di lingkungan sekolah? Ya, silakan dijawab kelompok 3. Kita harus sabar dalam belajar di sekolah. Nah, katanya kita harus sabar dalam belajar di sekolah, karena kalau tidak sabar mungkin kita nggak bakal sampai sore ya, nggak bakal kuat sampai sore. Tapi justrunya kita buat sampai sore, belajar sampai sore. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, baik. Baiklah, sekarang waktunya kita melakukan evaluasi pembelajaran ya. Nanti kalian Bapak bagikan ya lembar kerja, ada beberapa soal yang harus dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Dari apa-apa yang kalian dapatkan, mulai dari tadi video pembelajaran, kemudian dari penjelasan Pak Guru ya, sampai tadi diskusi kelompok ya. Semuanya kalau kalian ikuti dengan benar, kalian dipastikan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, Bapak bagikan. Pembelajaran kita cukupkan ya, tapi sebelum itu Bapak akan menampilkan kesimpulan apa sih yang kita bisa pelajari. Kesimpulannya adalah Nabi Ayub alaihissalam itu ya cucu Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya bernama Rahmah ya. Itu yang pertama. Silakan kalian boleh dicatat kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah keteladanan Nabi Ayub itu ya bisa kita lihat. Pertama, selalu bersyukur ya, kemudian menepati janji, kemudian apalagi, ada yang tahu? Ada yang bisa menambahkan apa? Sabar, betul, sabar dalam menghadapi berbagai cobaan seperti itu ya. Itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Baik, Bapak minta kalian menulis di selembar kertas ya, selembar kertas disobek ya. Tulis refleksi ya. Kira-kira apa saja sih yang kalian terima pada hari ini? Alhamdulillah saya pada hari ini dapat ilmu baru, yaitu keteladanan Nabi Ayub. Apa saja yang kalian rasakan pada hari ini dituangkan dalam selembar kertas. Jangan dikasih nama ya, jangan dikasih nama ya, jangan dikasih nama. Cukup kalian tuangkan perasaan apapun, baik itu misalnya positif maupun negatif. Tulis refleksinya, nanti dikumpulkan, nanti Bapak baca-baca untuk bahan evaluasi pembelajaran yang akan datang. Seperti itu ya. Baiklah, Bapak ambil ya refleksinya ya, untuk bahan evaluasi Bapak ya. Oke, akhirnya pembelajaran kita selesai pada hari ini. Kita berdoa ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Ayo kita bareng-bareng. Subhanallah.